Tapi kan udah dikasih tahu kalau tulisan yang kayak gitu Mm-mm. di-report rame-rame. Ya, jadi aku tuh nanya banyak orang tuh guys, direkomendasiin. Minta tolongnya cuma Hmm. sama satu orang, tapi nanya itu ke banyak orang gitu. Ini kenapa akunku gitu-gitu. Terus pada ngomong dari 4 orang aku tanya, satunya bilang nggak tahu, dia nggak bisa mastiin. Tiganya ini ngomong, Heeh. ini katanya di-report rame-rame dalam jangka waktu yang dekat dari tanggal 31 Heeh. sampai tanggal 4. Setelah tanggal 4 itu mereda reportannya, di review sama IG itu 2 kali 24 jam baru hilang. Gitu. Oke. Berarti udah dari sebelumnya dong? Katanya dari tanggal 31 sampai tanggal 4 tuh memang di-report banyak orang, tapi aku sampai cek Yes. replayku toh Mas, tak pikir aku udah salah ngomong apa. Tapi nggak ada. Hmm. Nggak ada ngomong apa-apa Emang aku. Jadi emang selama retard sih. Cuman 4 hari itu aku lagi diam memang. Gitu. Gak tahu kenapa. terus pas pertama hilang kamu juga message aku kan. Mas, IG ku kenapa ya Itu kelewat loh lagi sendiri? chat ambek Mas Dean, aku lagi posisi dek pesawat, lagi nungguin orang-orang ngambil koper. Aku males tau lek Kopar ya. cepet-cepet keluar. Ya wes aku HP-an sih. Terus habis itu lah mau ngabari mamiku di IG toh, soalnya mamiku lebih sering buka Hmm. IG. Mau ngechat lah, kok ke log out, tak pikir oh iki sinyalku elek toh Mas. Masuk lagi Ya. aku ke IG ku. Kok tulisannya ono unusual login gitu lah pakai bahasa Inggrisan, aku ya gak ngerti toh. Pokoknya ada tulisannya unusual gitu, berarti wah ono sing masuk, tak pikir. Tak pikir sopo, tapi kan aku gak pernah ngasih password IG ku ya. Lagi gak Ya. connect aja gitu, terus aku login lagi, gak bisa tulisannya, tapi disuruh confirm nomor HP. Terus Eh, dikirimin kode OTP, tak verif, tapi nggak bisa login. nggak bisa. Tulisannya Ya nunggu nggak bisa. 24 jam kan. Kalang kabut aku Mas, aku nangis-nangis di airport tau nggak sih, kayak anak hilang. Terus aku ya nggak tahu kan mau telepon siapa, mau telepon papi nggak mungkin, telepon mami. Aku tuh telepon temenku yang ngucapin safe flight. Aku bilang, Ya, tak ya. tak telepon, thank you safe flight, tapi IG ku hilang gimana ya, gitu. Ya udah pasti aku nangis sambil jalan gitu, sampai kalau misalkan ambil bagasi kan sebelah kanan, aku tuh jalan sampai ujung Mas Dean, dipanggil sama petugasnya, ibu mau kemana, saya masih IG ku hilang Mas, udah kayak gitu. Terus saya bilang, iya ya saya antar ya ke sana ya ambil bagasi gitu. Terus habis itu pulangnya baru minta tolong sama temenku yang IG-nya tuh pernah hilang. Hmm. Ya itu, terus habis itu dikasih kontaknya, baru aku kontak. Dan ya katanya dia pun di report sama orang-orang kata nih. Jadi nggak bisa Hmm. ngapa-ngapain aku waktu itu Mas Dean. Masalahnya sing bikin aku mungkin oke ya sedih IG hilang, tapi kan udah kayak ya wis pasrah lah. Ada minta tolong ke orang gitu. Yang bikin aku shock itu klien loh Mas Dean. Kok jahat-jahat Hmm. gitu kan, banyak sih wes langganan gitu-gitu. Ya, ya, Maksudku ya. kan ya wes deket gitu kan. Hmm. Selama aku kerja sama mbak mereka, aku selalu minta deadline tuh hamin 1 minggu supaya nggak mepet, Hmm. jaga-jaga. Ya. Terus kalau gini kan namanya musibah ya, nggak ada sing tahu. Hmm. Di kontrak itu memang selalu ada kalau memang telat tuh bayar denda gitu-gitu kan. Ada penalti Betul. biasanya 25%, ada yang 10% gitu. Tapi kok apesnya aku lagi di link yang kebanyakan 20 sampai 25%. Terus mereka itu minta Hmm. refund ambek dendanya gitu loh. Iya, iya, sedendanya. Heeh, terus aku Nah, bilang kan, refund sama dendanya kan? heeh, terus aku bilang loh, ini kan musibah ya. Maksudnya aku tahu aku salah. Ini aku ngakuin kan IG ku hilang di saat yang gak diduga-duga. Tapi kenapa kok gak cuma refund doang tanpa denda gitu loh Mas Dean? Hmm. Heeh, ya terus DE ngomong kayak gak bisa, kontrak tetap harus berjalan gitu-gitu. Jahat, Pak. Jadi ibaratnya aku wes gak cuan tapi tambah nomboi gitu loh. Ibaratnya kan kayak gitu Hmm. Mas Dean. Kalau mek ngembalik aku nggak masalah sih. Kan ya nggak rugi. Tapi loh, dendanya itu kayak Hmm. total 25% dari total dealingnya gitu loh Mas Dean. Ya, kayak Jadi aku misalkan anggap malah 10.000, kamu harus balikin 10.000 dan juga dendanya 25%, berarti 12.500 gitu kan? heeh, maksudnya kayak ya torok banyak gitu loh Mas Dean. Hmm. Heeh. Terus waktu hari pertama tuh Mas Dean sing bantu aku tuh bebek kuning Hmm. Ya, sama kemarin kan ada yang hilang juga kan? Hmm. sama Kak Joka. Aduh Kak Joka baik pol. Dia sampai ngechat aku juga Hmm. ngasih bantuan. Dia bilang kayak aku coba bantu cari ya, aku bantu tawarin gitu-gitu. Cuma baru dapat kabarnya kan besok. Besoknya itu waktu IG ku udah balik guys. Tapi kan maksudnya juga respect lah, aku bukan anak Onik. Dibantu segitu ambek anak-anak Onik, ambek BA aneh, ambek manajernya juga gitu. Hmm. Terus waktu Tuh, tuh
Ada yang nanya itu, ada yang nanya. Kamu kan jelasin Onik dulu nih. Gua dihujat, Cok. EVOS nggak bantu Enggak. katanya. Waktu hari pertama kan mungkin dari pihak Evos juga, kan aku chatnya ke Mas Dean kan waktu itu. Iya, Cok. Mereka ini nggak punya otak anjing. Aku Terus, chatnya ke Mas Dean soal lagi chat, terus Mas Dean yang ngomong suruh email Instagram kan. email dulu, Cuma masukin dulu, belum iya. ada feedbacknya gitu loh guys. Aku tuh nggak tahu akunku tuh kenapa. Dan waktu hari pertama itu aku tuh nggak ngechat siapa-siapa memang, soalnya kayak masih shock gitu loh. Ya aku seharian tuh nangis terus guys, makannya enggak, kepikiran. Terus baru dapat kabar juga ada dendane gitu-gitu. Masih Hmm. masih wah masih berusaha menerima kenyataan gitu lah guys. Ngumpulin energi nih besok Rifanin gitu. Ya begitulah. I see. Sabar, Heeh. sabar. Rusuh, Cok. Mereka rusuh, sabar, sabar. Nggak, ya hari pertama itu ya pasti kita udah ngomong lah. Kan aku juga bilang maksudnya masukin dulu datanya. Sama kayak kejadiannya itu, tapi biasanya itu Mm-mm. ditanya dulu bahwa itu kejadiannya berapa lama. Cuman memang udah langsung dikontak dari kan itu Instagram tuh sama orang Facebook sama juga kan. Maksudnya Mm-mm. Facebook sama Instagram kan satu company lah bisa dibilang. Mm-mm. Udah di follow up di hari tersebut. Ya nggak, maksudnya kan nggak bilang juga gitu loh. Kayak nggak Mm-mm. bilang ke Kobe Upin Ipin terus pala lu. Hey Owen, Oh, pakai waduh, diamond 100 cuman ngomong doang ya, cuman buat ngetik doang di notis, Cok. Capek gua mah. enggak, Ya alhamdulillah ini tapi udah salah syukur balik sih. satu bukti kerja nyata Mas Dean ya. Jadi kayak waktu aku kontak yang orang yang bantu IGNC Bibi balik, orang itu udah ngomong kayak aku udah dikontak Mas Dean, katanya gitu. Aku udah kasih harganya ke Mas Dean. Cuma Mas Dean, orang itu kasih harga ke aku mahal banget. Hmm. Gak sama kayak yang Mas dikasih ke Mas Dean. Terus aku nego-nego baru diturunin lagi Hmm. harganya gitu. Cuma tetep aja mahal guys. Ya, cuman memang ya ada yang bisa bantu juga, cuman jasa kan itu kan namanya kan. Mm-mm. Ada juga, ya maksudnya kedua arah. Kalau Evos kemarin sih memang nanya juga itu dan juga nanya satu lagi memang Mm-mm. dari ordalnya, ada orang dalamnya kan di Instagram Facebook lah. Mm-mm. Cuman kayak sekarang juga walaupun memang ada orang dalam gitu guys, dapat centang biru tuh sulit sekali sekarang. Susah pol. Susah banget sekarang dapat centang biru. Aku Jadi ngajuin bukan centang biru kayak juga random susah. gitu sih. Jadi Instagram tuh sama randomnya sama seperti IG yang hilang kan random tuh. Gak salah apa-apa di Mas Report hilang, sama centang biru pun agak sulit Mm. untuk dapet centang biru gitu. Hmm. Ya enggak, maksudku aku cerita kayak Gitu. gitu tadi kan berarti ibaratnya di belakangku tanpa bilang ke aku pun Mas Dan tuh juga udah kerja gitu loh. Dia juga cari info gitu. Karena ketika aku sebut baru salam kenal aku Aiko. Oh, aku udah dikontak sama Mas Dean, jawabannya gitu. Berarti kan Mas Dean juga bantu gitu loh guys. Cuma memang tepatnya Gawe. ya kan ibaratnya kalau misalnya kayak gitu kan juga harus rapat mbak yang atas ya, tim keuangan nih ini oke nggak harga segini, soalnya harga segitu ya bukan harga sing murah gitu loh guys. Ya lek kalian mau Ya, bayari nggak apa-apa guys, yang mau patungan kita bisa gitu. Cuma kebetulan ya puji Tuhan nih IG ku udah balik sebelum ya harus cepet bayar banget sih itu lebih 2 hari. besar, iya gitu ya, puji Tuhan lah guys, berkat doa-doanya kalian Soalnya juga gitu. soalnya memang biasanya even kayak apa namanya dari IG-nya sendiri pun biasanya butuh waktunya lumayan lama. 2-3 Itu 2 hari, minggu. ya 2 sampai 3 minggu. Sakti sih itu. 2 hari. Iya, aku aja ngerasa kayak mukjizat loh guys. Kayak, wah, gak ngerti guys. Aku gak pernah dengar orang IG hilang balik 2 hari loh, 3 hari Hmm. gitu. Minimal biasanya 6 hari, 7 hari. Ya puji Tuhan cepet lah guys. Soalnya aku ya ngerasa gak lapo-lapo IG ku hilang Terus pas gitu. pas hari pertama, hari kedua kamu ngerasanya gimana? Pasti ya itu kan maksudnya kan gini guys, apa namanya sosial media itu kan wadah atau Mm-mm. bisa dibilang apalagi influencer atau sosial media influencer ya, itu tuh Mm. udah kayak portofolio lu kerja kan. Iya. Terus tempat lu cari duit hilang gitu. Iya lah Mas Dan. Aku mikir aku Gimana punya. kamu rasanya Nah, gimana? Maksudnya perasaan kamu mm, pada saat itu gimana yang gitu? bikin aku sedih tuh aku sampai doa gini. Maksudnya kok orang-orang tuh nggak mikir ya, aku kan punya tanggungan gitu. Ya kalau misalkan untuk hidupku sendiri ya puji Tuhan pasti cukup ya Mas Dean, bisa kerja ini Hmm. itu. Kan aku punya tanggungan papi, terus aku biayai suster, terus aku kadang juga masih ngirim ke mamiku gitu-gitu kan, walaupun pisah rumah. Ya kan tetap orang tuaku, jadi aku tetap kerja tuh buat orang di sekitar gitu loh guys. Ya aku kan punya tanggungan, masa kok cetegane loh orang-orang tuh matiin sumber rezekiku gitu. Lah nggak punya tanggungan Hmm. sih gak popo gitu loh. Masalahnya lek aku nggak kerja iki sih gak makan iki orang piro gitu loh. Orang berapa yang nggak makan?
Yang bikin aku sedih tuh itu tok. Maksudnya kalau memang misal ya aku ada salah ngomong apa, terus IG ku hilang, ya itu konsekuensi ya, teguran. Oh ya aku ke depannya nggak boleh gitu. Oke, terima. Ya aku gak ngomong apa-apa loh guys. Aku ndek, kalian tahu sendiri kan aku sering diguyoni BARP no lab ya karena aku sekarang diem memang. Buat ngomong aja gak tahu kadang mau ngomong apa guys. Gitu. Jadi sekali ini IG ku hilang cuma mikir tuh salahku apa ya. Jadi waktu sedih-sedih ya guys kan ya pasti kayak nangis, sedih gitu-gitu. Pikiranku tuh cuma satu, aku ini salah apa ya? Salah apa gitu. Yang diucapin ya itu terus, ngomong ke papi aku salah apa ya pak ya? Ada salah mbak siapa, apa ini karma dari siapa ya gitu. Sampai aku tuh ngechatnya orang-orang guys, yang aku kayak introspeksi diri, mungkin aku salah ya. Terus aku ngechat orangnya, sorry ya aku ada salah, dulu pernah nyakitin kamu. Sampai temenku tuh ngomong, apa kok? Kayak orang sih gak jelas gitu loh guys. Ngapain kok random-random ngechatin minta maaf gitu-gitu. Cuma ya apa ya Mas Dean, banyak loh sih ngomong aku drama cuma deaktifin IG. Terus Hmm, aktifin IG lagi gitu-gitu. ya ada aja yang kayak gitu ya. Iyo, dramatiku ya ngapain guys aku drama kayak gitu loh. Ya buktinya kan aku juga balik-balik nggak ngepost endorsean tuh. Jadi kemarin tuh Mas Dean, IG ku tuh kena violation Hmm, lagi. hmm. Baru balik Kemarin, baru sehari, kemarin. iya IG ku Ah, di report lagi ketok story-story ini gitu kan. Karena kan ah, aku ah. cerita ke Mas Dean, orang yang bantu ini nggak boleh private IG sama nonaktifin IG. Katanya supaya bisa dilihat Ya, fungsi akunnya ini sudah normal atau belum. betul. Iya, dia bilang gitu kan. Dan kata dia kalau sampai kenapa-napa lagi dia mau bantu kok sebulan ini. Jadi aku mikir ya selama dia tanggung jawab gak masalah kan. Terus nggak tak private, gak tak nonaktifin guys. Terus IG ku kemarin violation waktu aku nge-live sampai aku tuh panik. Storyku loh, ngupload Discord. Hmm. Tiba-tiba violation Mas Dean. Itu apa di take down ya? Iya, di take down lagi. Terus waktu dianalisis sama orangnya ya mungkin banyak yang report juga gitu. Masih direportin terus. Ya, gitu guys. Tapi emang dari kemarin kayak beberapa kasus terakhir yang IG-nya hilang itu ini semua Mm-mm, dari cewek semua ya. mm-mm. Kamu, Gaby, Vivian TPP. kalau nggak salah kan? Iya, nggak ngerti mereka tuh apa tujuannya Tuh ya. guys. Maksudnya kalian kan banyak yang bilang juga, Mas, kenapa nggak diusut atau dituntas? Udah sebenarnya guys, maksudnya kita pun memproses sesuatu yang kan maksudnya ini pun yang sudah jalan diproses kayak misalkan entah itu apa namanya lah, entah itu provok, kalau apa Hmm, namanya dari GPX, dari Mas Eko, dari Donki juga udah hmm, urus, Pak AP juga Black Campaign kan udah urus juga. mm-mm. Ya memang dalam proses semuanya. Cuman kan yang seperti ini kayak ada suatu grup, Nggak segampang itu nggak tahu gitu. lah suatu grup atau suatu kelompok yang memang tujuannya nggak tahu apa, mereka memang Hmm. kayak gitu aja. Tapi loh Mas Dean, Gitu. yang kasihan tuh Versik sampai sekarang nggak balik. Betul, Versik itu juga sama. Cuman Versik itu katanya memang sudah terproses sudah lama, katanya agak sulit untuk dikembalikan. Gitu. Hmm. Dari awal juga udah diproses, dari awal juga udah diproses. Nggak semuanya itu ada yang memang bisa balik gitu loh. Butuh proses, pokoknya butuh proses dah. Hmm. Soalnya kalau misalkan Parah kayak lu, Mas. minta diusut-usut gitu loh Mas Dean, maksudnya kan mereka juga bukan Hmm, orang bodoh gitu loh. Kalau sampai ngerti hmm. ngerti IT, Mas ada yang nge-reveal pakai account asli, nge-reportnya itu nggak mungkin guys. Emailnya juga pasti Betul. email palsu, nomor HP-nya ya palsu sisan gitu-gitu. Soalnya violation juga termasuknya banyak. Mungkin nggak ada Mm-mm. report doang. Kayak misalkan tiba-tiba akunnya di-follow langsung 10.000 gitu. Tiba-tiba 10.000 hama bot gitu. Itu juga bisa. Soalnya itu termasuk violation juga. Atau Disuntikin follower gitu ya ya. disuntikin Heeh. followers. Bisa juga ada indikasi kayak gitu. Terus juga ada Mm-mm. kalau misalkan